Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 923. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi Kok lemah wabarakatuh. gini sih? Bapak ulangi sekali lagi. Yang semangat dong ya. Kalau belajar itu harus semangat. Walaupun badan sakit-sakit itu semangat masih terus harus kita ingat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Gitu dong. Harus semangat. Semangat 17 Agustus. Ya, semangat 45. Ya. Gimana kabarnya kalian hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, semoga masih Semangat 45, nilai 77 Pak. Iya, siap pokoknya. Harus semangat ya. Walaupun Bapak masih sakit, tapi Bapak punya kewajiban ya untuk mengajar kalian. Masa kalian yang sehat nggak semangat ya? Oke. Sebelum belajar, langkah baiknya kita berdoa. Tapi sebelum berdoa, saya pengen lingkungan kalian bersih. Lingkungan belajar bersih. Ya. Tolong lihat kiri kanan, ya kan? Itu tolong lihat di mana itu tuh? Di kantin ada nggak makanannya? Ya. Tolong bersihkan. Bersihkan. Jangan sampai di ruangan ini wah, kotor-kotor, nggak enak nih ntar. Perut lapar lihat dan lihat-lihat gorengan kan wah nggak enak gitu. Oke, udah bersih semua? Sudah Pak. Sudah Pak. Oke. Aman. Kalau udah bersih, Pak. langsung berdoa aja. KM ini udah ganteng, gagah lagi. So, langsung prima. Bersih nih. Siap. Nih? Siap. Sebelum mulai aktivitas pembelajaran dan ilmu kita berkah, kita mulai berdoa dulu ya kawan-kawan. Sebelumnya siap berdoa dimulai. Selesai memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak ganteng kayak Bang Haji Roma. Bapak turunan Kiai. Oke. Kita review pertemuan minggu kemarin ya tentang sejarah komputer ya. Oke, siapa yang mau mengemukakan pendapatnya tentang sejarah komputer? Kemarin itu kalau ini Siap saya Pak. Oh siap. Siap saya. Oke, Dodo silahkan Dodo. Ini sejarah komputer yang saya tahu Pak, itu berawal dari abad ke-19 ketika Charles Babbage mencoba untuk mendesain komputer mekanik yang bernama mesin analytical. Desain ini menjadi basis kerangka desain komputer sekarang. Secara garis besar, pengembangan komputer terbagi dalam 4 generasi. Generasi pertama dimulai ketika komputer digunakan dalam akademik dan militer seperti komputer Atansov Berry dibuat pada tahun 1937 untuk menyelesaikan sistem persamaan linear. Nah, yang saya tahu itu Pak saja. Oke. Siapa lagi? Abdul Aziz. Arifin, sorry. Arifin, siap. Sejarah komputer, Pak. Itu Ya. ada dibagi beberapa generasi gitu, Pak. Oh iya. Nah, Ada generasi pertama ya. pertama ya, Pak, itu pada Kedua. tahun 1822, Pak. Oke. Itu Pak yang saya ingat, Pak. Siap. Oke, itulah ya sejarah komputer. Jadi sebelum kita mengenal belajar tentang komputer, kita harus tahu sejarahnya dulu ya. Jangan kacang lupa sama kulitnya ya. Jadi kalau mau makan kacang, kulitnya juga dimakan lah ya. Takut jadi orang yang ini ya. Oke. Di sini saya Bapak akan bahas tentang materi tentang hardware komputer ya. Hardware komputer.
Ada yang tahu nggak hardware komputer itu apa sih? Perangkat keras, Pak. Perangkat keras. Oke, bagus Dwi. Ya, cuman belum cocok ya. Kurang. Sini ada Dero. Siap. Dero. Dero? Apa? Toilet, Dero? Aduh, daerah kemana ya? Dero mah malah asik sama cewek. Aduh, Dero, kenapa itu? Oke, ini di Nisa. kelas. Coba Nisa. Jadi Pak, hardware itu tadi ya perangkat keras ya Pak. Jadi bentuk fisiknya Pak yang bisa dilihat, bisa dipegang Pak. Oke, terima kasih Nisa. Jadi hardware komputer adalah perangkat keras, tapi ada tulisannya di belakangnya lagi, perangkat keras komputer, ya. Kalau perangkat keras aja mungkin meja juga keras, ya. Oke. Tidak digegel, Pak. Oke, sebelum ke pembelajaran ini, jadi kita akan tahu ya ada macam-macam dari hardware komputer. Jadi ketika kita mau merakit sebuah komputer, kita akan tahu dulu fungsi-fungsinya. Jangan sampai gini, ketika kita mau merakit sebuah komputer, kita nggak tahu fungsinya buat apa, ya. Fungsi dari hardware itu buat apa, ya. Oke. Di sini Bapak akan men-share screen tentang hardware komputer ya. Oke. Nah ini tadi apa itu hardware komputer? Jadi hardware komputer adalah perangkat keras bagian komputer yang bisa kita lihat wujudnya fisiknya. Jadi bagian komputer ya. Hardware komputer tersusun dari komponen elektronika dan mekanis yang dirakit membentuk modul-modul yang diberi nama sesuai dengan fungsinya. Oke, di sini ada hardware komputer yang pertama, ada keyboard. Kamu tahu keyboard? Kalian tahu keyboard? Tahu, Pak. Tahu. Tahu, Pak. Tahu, Yang Pak. banyak tombolnya. Pernah lihat keyboard? Yang banyak. Pernah, Pernah, yang Pak. banyak tombolnya. Kenapa? Ada hurufnya. Nah, Warnanya ini nih, hitam. gambarnya ada di sini nih, gambar keyboardnya. Jadi keyboard adalah sebuah perangkat keras komputer yang berfungsi untuk menginput data yang berupa itu huruf, angka ataupun simbol. Jadi di sini ada keyboard itu ada beberapa fungsi dari keyboard ya. Ada numeric key, ya, ada typing key, ada function key, ada control key ya. Oke. Next, yang kedua kita ngomongin tentang mouse. Tahu mouse? Tikus. Pak. Nah, itu berit ya. Berit, Berit, buntutan. ya. Tikus ya. Nah, bentuknya mungkin kayak mouse, kayak tikus ya. Mungkin yang membuatnya itu seperti terinspirasi sama tikus karena kecepatan tikus ya mungkin ya. Nah, jadi di sini mouse adalah alat atau perangkat yang digunakan untuk mengatur perpindahan kursor secara cepat atau digunakan untuk memberikan perintah secara praktis dan cepat pula. Oke. Selanjutnya, di sini ada yang namanya barcoder dan scanner. Nah, ini mungkin kalian udah nggak asing lagi ya yang ini, yang di atas ini. Ini kelihatan nggak ini? Kelihatan, Kelihatan. Pak. Nah, kalau kelihatan syukur ya. Kalau kelihatan harus kelihatan ya. Nah, oke. Nah ini barcoder. Barcoder itu kayak di minimarket itu ya. Ketika kalian belanja ya, belanja barang itu, tak belanja Indomie tit satu kali, kalau Indominya 2 tit 2 kali gitu ya. Nah, kalau yang ini yang di bawahnya adalah scanner. Apa itu scanner? Scanner adalah sebuah alat pemindai yang termasuk perangkat input khususnya pada komputer. Alat ini berfungsi untuk menduplikat objek layaknya seperti mesin fotokopi. Lalu hasil duplikatnya ditampilkan dalam bentuk digital. Nah ini yang kayak gini. Sekarang ini jarang kita temui lagi karena apa? Ada yang tahu?
Ngegabung sama printer. Karena alat ini banyak ditemukan pada printer yang sekarang. Ataupun barcode yang sekarang itu bisa lewat HP, ya, HP. Di HP bisa ada yang namanya apa? Ada yang tahu nggak? Alat cam scanner, ya. Nah, cam scanner fungsinya hampir sama ya sama ini, cuman hasilnya emang kadang kurang apik ya, kurang bagus ya. Karena Bapak juga pernah coba antara pakai cam scanner sama scanner itu beda ya, karena mungkin kalau cam scanner itu apa namanya ya, kalau dari ini, kalau itu kan cuma aplikasi ya, kalau di sini ini udah sama alatnya gitu. Oke, next. Nah, ini kamera. Kamera adalah seperangkat kelengkapan yang berfungsi mengabadikan suatu objek menjadi gambar yang merupakan hasil dari proyeksi suatu sistem lensa. Kamera merupakan alat yang digunakan dalam kegiatan fotografi. Ya, ini kamera. Kalian udah nggak asing lagi ya yang namanya dengan kamera di sini. Oke. Ini satu lagi nih. Ini ada yang namanya joystick ya. Bagi cowok khususnya ya yang suka main games. Ini pasti udah nggak asing lagi yang namanya ya joystick. Ya. Coba di sini. Ada yang tahu nggak fungsi joystick itu buat apa? Main PS, Pak. Oh, kan. Buat main PS ya. Main bola. Hah? Main bola. Oh iya, main PS. PS ya. Di PS itu kan ada main bola, ada main apa? Nggak ada juga kalau main spintron, nggak ada kayaknya ya. Oke. Joystick adalah perangkat input yang digunakan untuk mengontrol pergerakan kursor atau pergerakan perangkat komputer. Oke, saya tutup dulu share screen-nya. Masih share screen nih? Udah, Pak. Sudah nggak ada, Pak. Bentar ya. Oke. Oke, telat. Oke. Sampai sini masih ada pertanyaan nggak? Kenapa saya tutup share screen-nya? Karena saya takut kalian pada tidur. Oke? Masih semangat? Masih semangat kan? Masih. Semangat, Pak. Semangat. Kita lanjut lagi. Ya. Masih, Pak. Aduh, kalau masih kita lanjut lagi ya. Ntar dulu. Allahu Akbar. Oke, nggak ada yang dipertanyakan kan? Nggak Nanya boleh, Pak. paham ya? Sudah cukup, Pak. Oke, siap. Kalau gitu kita lanjut dengan motherboard ya. Ini gara-gara ini nih. Oke, saya share screen lagi ya. Maaf, ada gangguan teknis. Ininya nggak muncul nih. Share screen-nya nggak muncul. Nah, sekarang muncul lagi. Oke. Nah, kita langsung ke motherboard. Nah, ini motherboard ya. Ada yang tahu motherboard? Mother itu apa? Ibu. Ibu. Mama. Papan. Ini mamah papan ya. Bukan mamah papan di sini, dalam artian motherboard adalah papan rangkaian. Jadi di mana ada sebuah papan, di dalamnya adalah rangkaian elektronik komputer yang berfungsi untuk memasang peripheral komputer lainnya. Ya. Jadi kalau kalian mau merakit sebuah komputer, minimal itu harus punya motherboardnya dulu, ya. Karena apa? Karena prosesornya itu di sini ada namanya slot prosesor, di mana prosesor itu dipasang. Jadi di sini dipasang untuk pasang prosesor. Dan kebetulan ini yang saya tampilkan ini
motherboard buat laptop ya. Jadi kecil. Jadi karena apa? Kenapa motherboard laptop sama PC itu lebih kecil motherboard laptop? Ada yang bisa jawab? Karena laptop ukurannya lebih compact, Pak, daripada PC. Ya. Jadi gini, Pak, ya. karena kan sesuai namanya, lab itu di pangkuan gitu, top Oh, jadi iya. atas pangkuan. Kalau PC di pangku berat, Pak. Maaf. Bisa-bisanya. Aduh, pikiran ke sana. Bagus. Jadi laptop itu kan ukurannya kecil gitu kan. Nah, hardware-nya juga untuk laptop seperti RAM itu dibuat untuk kecil ya. RAM untuk laptop dan untuk PC itu beda. Kalau untuk laptop itu lebih kecil, setengahnya lah ya. Setengahnya harddisknya juga kan kalau untuk PC rata-rata untuk PC itu biasanya 3,5 ya. Nah, untuk laptop itu 2,5. Jadi lebih kecil, tipis. Ya. Oke. Next. Nah, ini prosesornya nih, otaknya nih. Otak dari komputer. Ya. Jadi yang ngendaliinnya semuanya dari sini, prosesor. Jadi prosesor adalah sebuah komponen IC yang dapat mengontrol sebuah proses yang berjalan pada sistem komputer dan dapat digunakan sebagai pusat otak, dapat melakukan perhitungan dalam menjalankan tugas. Oke, kita next. Ini ada namanya RAM. RAM itu kepanjangan dari apa? Ada yang tahu? Random access memory, Pak. Mantap tuh. Bagus. Ya. Random access memory adalah, belum bisa ini ya. Oke, next aja, ya lupa. Nah, ini langsung ke hard disk nih. Hard disk adalah salah satu perangkat keras komputer yang menyediakan ruang penyimpanan untuk menyimpan data atau membaca data pada komputer. Oke. Next. Ini adalah PS. PS itu apa? Power supply. Wah, power supply. Awas, beda ya. Jangan bilang PS itu PlayStation ya. Nah, kalau PlayStation itu PS juga sama sih, ya. Cuman kalau ini PS-nya power supply. Nah, di sini fungsi dari power supply adalah untuk mengubah arus AC menjadi arus DC. Atau bisa ada yang ngomong pencatu daya, boleh ya. Ini jadi kemudian daya atau energi yang dibutuhkan komponen komputer seperti ke motherboard. Jadi dari PLN ya, tukang PLN colokan ke power supply. Power supply ini disebar lagi ke yang namanya motherboard, CD-ROM, hard disk dan komponen lainnya. Ya. Oke, di sini ada, tahu nggak ini apa? TV. Layar monitor. Bagus. Wah, berarti kalian masih fokus ya. Oke. Monitor berfungsi untuk menampilkan semua data hasil proses baik itu teks, gambar, video yang berskala dari hasil proses ya, proses yang di komputer tadi. Maaf, udah saya ini. Nah, ini namanya VGA. Jadi kalau kalian yang cowok, yang cewek juga sekarang sih nggak mau ketinggalan ya untuk main game-gamean ya. Ini namanya VGA card ya, adalah perangkat keras komputer yang berfungsi untuk menerjemahkan tampilan layar komputer ya. Jadi semakin bagus VGA-nya, semakin gede, itu tampilannya semakin wah gitu kan. Apalagi kalau kalian suka main games ya, itu untuk game yang zaman sekarang itu minimal itu 2 giga ya. Oke. Next. Nah, dari keseluruhan hardware yang saya jelaskan, di sini ada beberapa ya yang tergabung, berkelompok maksudnya ya. Ada alat input device, ada yang namanya output device,
ada yang namanya storage, ada yang namanya peripheral, ada yang namanya CPU. Ya. Nah, dari tadi yang saya jelaskan juga, di sini contohnya ada yang namanya mouse, keyboard, joystick. Jadi tadi hadir tadi tidak saya jelaskan semua ya. Oke, sampai di sini aja. Ada pertanyaan? Ada Pak. Oke, tar ya. Oke. Itu PGA tadi Bapak bilang semakin bagus, Ah. semakin baik. Itu tahu bagusnya bagaimana Pak? Resolusi tampilan. Jadi kalau main game itu kan harus resolusinya yang gede gitu kan. Nah, kalau PGA-nya kecil itu kalau contoh main game yang ini ya, main bola, nah dia tidak mau apa namanya, patah-patah gitu kan ketika dalam permainan sepak bola ya. Jadi kalau kalian mau apa namanya, ini game di main bola itu PGA-nya harus gede, jadi supaya mendukung resolusinya ya. Oke, mengerti? Ya Pak. Oke. Ada pertanyaan lagi? Oke, kalau tidak kita langsung aja ke LKPD ya. Nah, tolong kalian catat kelompoknya. Saya bagi kelompok, bagi 2. Untuk kelompok A, ya, kelompok 1 itu Abdul Aziz, Dodo, Dero, Reguna, sama Nisa. Kelompok 2, Puput, Prima, Dwi, Wirpan, ya, oke? Oke. Ini saya bagiin LKPD-nya. Kalian bawa LKPD-nya. Tolong amati, sebelum kalian menjawab LKPD, amati dulu pertanyaannya, soalnya, ya. Nah, apabila ada yang kurang dimengerti, tolong tanyakan. Di mana kurang mengertinya, ya kan? Apa dari bahasanya saya mungkin bahasa bapaknya terlalu tinggi atau terlalu rendah? Silahkan kalian tanyakan ya. Oke? LKPD udah saya bagikan. Saya kasih waktu ya sekitar 20 menit lah ya. Oke, teng. Gimana? Prima, ada masalah tentang LKPD-nya? Bapak periksa ya. Lumayan lah. Ya. Oke, silahkan lanjut, Prima. Oke. Waktunya habis. Silahkan kumpulkan LKPD-nya. Ketua kelompok Abdul Aziz, Reguna. LKPD-nya bawa ke sini, LKPD-nya. Ya, siapa? Prima, ketuanya kamu Prima, bawa ke sini. Siapa? Oke. Sudah, Pak. Oke. LKPD udah di tangan Bapak. Nah, di sini Bapak pengen dari kelompok 1 ya, ketuanya dari Abdul Aziz Reguna. Abdul Aziz Reguna, tolong presentasikan LKPD yang udah kelompok Reguna isi ya. Silahkan, saya kasih waktu berapa menit dari sekarang. Siapa? Baik, teman-teman, izinkan saya mempresentasikan hasil LKPD yang sudah kita buat berdasarkan diskusi kelompok. Jadi sebelumnya Pak Asep sudah memberikan permasalahan, di mana permasalahannya adalah Pak Asep seorang guru BTK Garut, dia sedang menjelaskan tentang hardware komputer fungsinya. Setelah dia menjelaskan, Andi di rumahnya memiliki sebuah PC dan dia ingin menginstal game PES 2020. Akan tetapi masalah muncul ketika install error. Padahal games tersebut bisa diinstal PC temannya dengan lancar. Nah, dan dimainkan dari cerita di atas, apa penyebab error pada PC Andi. Nah, yang bisa saya simpulkan kenapa pada saat diinstal pada PC Andi game tersebut error, itu mungkin ada beberapa faktor, Pak. Yang pertama, mungkin PC yang dimiliki oleh Andi adalah spesifikasinya di bawah spesifikasi yang dibutuhkan dalam penginstalan game tersebut.
biasanya kadang kalau di dalam suatu game, suatu aplikasi tertentu itu ada batas minimum spesifikasi yang dibutuhkan, misalkan dari prosesornya harus prosesor seri yang berapa, generasi yang keberapa, lalu dari RAM-nya minimal berapa giga, misalkan ada yang 4 giga, ada yang 8 giga, lalu dari VGA card-nya, ya VGA card-nya misalkan untuk mempunyai kapasitas 2 giga, 4 giga dan seterusnya. Mungkin salah satu dari spesifikasi dari PC Andi itu memiliki kekurangan sehingga pada saat dilakukan penginstalan maka terjadi error. Ini tuh Pak kesimpulan dari presentasi yang saya bisa sampaikan. Oke, beri applause kepada kelompok 1. Terima kasih Pak Haji sudah mempresentasikan kelompoknya. Oke. Sekarang tibanya waktunya untuk mengakhiri pembelajaran ini ya. Oke, sebelum mengakhiri pembelajaran, coba Haikal simpulkan apa sih yang kamu dapat dari pembelajaran ini? Saya dapat ini Pak. Jadi kalau merakit komputer itu dibentuk dari berbagai aspek. Ada mainboard, ada prosesor, ada RAM, ada casing. Nah, kalau mau main game pakai VGA, Pak. Oke. Bagus, terima kasih Haikal ya. Berarti kalian fokus ya dalam pembelajaran saya. Oke. Di sini saya ingin meminta refleksi dari Anda. Ya. Saya pengen sedikit menanyakan sebelum mengakhirinya, apa sih yang belum kalian pahami tentang materi ini? Coba siapa yang terung-terung tadi? Saya Bapak. Oh, Puput. Siapa? Puput. Ya. Bapak, saya mau tanya tentang macam-macam prosesor Bapak dari tadi. Untuk macam-macam prosesor kan belum dijelaskan, mungkin saya belum begitu paham tentang macam-macamnya. Siap, bagus Put ya. Oke. Macam-macam prosesor sebenarnya di Indonesia itu ada beberapa pabrikan ya. Cuman yang lebih naik daun itu ada 2 ya. Kalau sekarang itu udah berarti antara prosesor AMD sama Intel ya. Ntar mungkin di pertemuan depan lah kita bahas sedikit karena sekarang waktunya udah tidak memungkinkan ya. Jadi untuk Puput maaf ya, ntar kita sambung lagi ya untuk minggu depannya. Boleh Bapak. Oke. Janji Pak. Oke, siap. Insya Allah ntar di ini lagi ya, ingetin lagi. Oke. Satu lagi, saya pengen mengingatkan kepada kalian semua ya, bahwa tujuan kalian bersekolah itu bukan hanya membuat kalian menjadi pintar. Ingat ya. Tapi tujuan utama adalah mencetak karakter. Ya, karakter yang bagus. Itu di atas ilmu itu ada azab, bukan azab, adab. Ya, sorry, bukan azab, adab ya. Ya. Adab, etika dan tata krama. Ya, sopan santun. Ya, percuma kalian pinter. Sebenarnya pinter itu gampang. Kalian punya tekad untuk jadi pinter, lihat di Google, searching di Google, belajar, udah bisa. Cuma etika tata krama, sopan santun itu tidak bisa diajarkan oleh Google. Ya, oke. Berarti ingat di atas ilmu ada adab, bukan azab. Oke. Waktu habis ya, udah menunjukkan 20 lebih ya. Oke, langsung kita tutup dengan doa. Siapa tadi? Prima ya? Silakan Prima tutup. Ya, sebelum mengakhiri kita berdoa dulu ya teman-teman. Bersiap, berdoa mulai. Selesai, memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Sehat selalu.
Dadah. Animasio. Apa no? Oke. Gimana tanggapannya? Silakan Pak Dero dan Pak Dodo menanggapi. Baik. Kayaknya Pak Asep udah all out dari kemarin ya, gitu. Jadi, persiapannya banyak sehingga itu kalau saya jadi siswa itu mungkin cukup antusias lah ikut belajar karena komunikasi gitu, terus dijalin komunikasi gitu sehingga anak fokus lagi ke materi gitu dengan komunikasi ini. Itu saja dari saya. Siap, terima kasih. Mungkin ini keseharian saya ya, orangnya yang bukan energik sih. Saya emang gini orangnya gitu. Apa adanya, Mas Sep? Hah? Apa adanya? Iya, emang gini adanya. Udah bagus lah. Persiapan saya aslinya kurang. Next siapa lagi? Gimana, ada tanggapan dari Bu Ajeng nih? Lanjut dulu Pak, lanjut. Lanjut. Silahkan, berarti hari ini langsung Pak Dero ya? Ya. Dero.